ada misalnya petunjuk baru dari presiden. Padahal undang-undangnya masih berlaku, perpresnya masih berlaku. Nah, kalau ibu misalnya memang tidak siap untuk memindahkan aparatur sipil negara ini, ibu sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa kita belum siap karena ini, perpresnya kita usulkan untuk dilakukan perubahan gitu loh. Hai YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua bro. Di akhir bulan April tahun 2025, persiapan pembangunan IKN Nusantara nampaknya mengalami banyak kemajuan. Setelah ASN dari Otorita IKN pindah, kini publik mendambakan agar ASN ataupun jadwal pemindahan ASN yang tertunda segera dilaksanakan. Di masa liburan Lebaran tahun 2025 dan Hari Raya Paskah, IKN ternyata dikunjungi puluhan ribu wisatawan yang menunjukkan bahwa IKN sudah siap. Yuk kita tengok pendapat dari anggota DPR RI dan pemerintah. Belum ada misalnya petunjuk baru dari presiden. Padahal undang-undangnya masih berlaku, perpresnya masih berlaku. Nah, kalau ibu misalnya memang tidak siap untuk memindahkan aparatur sipil negara ini, ibu sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa kita belum siap karena ini, perpresnya kita usulkan untuk dilakukan perubahan gitu loh. Pendapat Bu Menteri, pemindahan ASN atau PNS ke IKN ini sudah merupakan sebuah kebutuhan atau masih keinginan gitu ya. Kenapa ini penting kita tanyakan? Karena ini sudah kebutuhan, tentu kita harus segera bahas langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang sudah dirancang gitu. Akan tetapi kalau ini masih sebuah keinginan, tadi sudah banyak prediksi dampak yang akan ditimbulkan. Baik dampak terkait dengan masalah anggaran, terutama sekarang kita terkait dengan efisiensi dan juga kondisi ekonomi global yang masih belum terprediksi arahnya kemana. Karena apa? Karena nanti akan timbul macam-macam contoh. Ketika kementerian lembaga pindah, kemudian ada sarana prasarana, mobil dinas, kemudian operasional. Kalau seandainya masih belum dibutuhkan, ternyata masih urusan kita banyak di Jakarta, kemudian kita lakukan pemindahan karena keinginan, tentu pembekakan anggaran ini besar. Mobil dinas, operasional, belum lagi nanti kalau hanya keinginan, kesana ini hanya formalitas, kemudian tiket bolak-balik pesawat, semua pegawai itu kita nggak bisa gambarkan berapa anggaran negara untuk itu. Di tengah kondisi keuangan negara yang kita tidak cukup kuat. Belum lagi masalah terkait dengan sosial masyarakat yang ditimbulkan. Tadi Bang Deddy Sitorus walaupun agak santai, tapi itu serius sebenarnya. Misalnya, masalah keluarga ya, masalah keluarga. Ada misalnya istrinya atau suaminya atau pasangannya lah ya, ditugas di tempat lain, baik itu di Pemda atau di BUMN, perbankan atau masuk swasta gitu ya. Kemudian pindah ke sana, kemudian harus berpisah dengan keluarga anak. Karena apa? Karena sekolah belum siap, infrastruktur belum siap, kemudian proses permindahan antara instansi pasangannya itu masih belum siap. Ini akan muncul masalah baru gitu ya. Mungkin nanti akan muncul perselingkuhan di mana-mana. Karena apa? Tiket mahal, pulang pergi mahal. Sementara uang nggak cukup untuk biaya operasional itu. Istri jauh, anak-anak jauh, maka muncul masalah-masalah yang kita tidak prediksi. Belum lagi masalah penyesuaian tatanan adat sosial budaya dengan masyarakat setempat gitu ya. Itu muncul lagi masalah baru. Artinya Bu Menteri, saya sepakat dengan mungkin Pak Presiden masih menimbang-nimbang ini gitu ya. Jangan sampai kita memaksakan pemindahan ini karena keinginan, kemudian muncul masalah-masalah baru yang kita tidak perhitungkan. Ketika kita sudah bergerak, kita tekan tombol pemindahan, maka di situ tarif semua argo berlaku, itu harus kita antisipasi semua baik anggaran maupun tatanan sosial yang akan muncul gitu ya. Ini tentu
menjadi kajian bagi semuanya, baik IKN, BKN, kemudian Menpan RB untuk memberikan masukan yang bagus kepada Presiden. Sehingga Pak Presiden tidak salah ambil kebijakan. Lebih baik kita matangkan, bersabar, kemudian kita analisa. Kalau begitu sudah butuh, ya udah sama-sama kita laksanakan. Kemudian yang kedua, izin pimpinan, karena kita baru reses pimpinan walaupun tema kita terkait dengan masalah IKN. Tapi banyak juga Bu Menteri yang bertanya kepada kita ini. Yang pertama, tes gelombang kedua P3K yang terakhir ini kapan ya Bu? Sehingga kan target kita ingin selesai. Ini bertanya kepada kita tidak bisa jawab ya. Nah, ini mungkin ada Bu Menteri pertanyaan. Tapi saya berikan apresiasi dulu kepada Bu Menteri ya. Di tengah goncangan kita paham begitu peliknya permasalahan. Tapi Bu Menteri tetap tegar dan bisa menjawab semua permasalahan yang ada. Kita ini kan negara hukum, Bu. Dan jangan lupa, Bu Menteri, di rincian rencana IKN itu tidak hanya pemindahan, tidak hanya pembangunan infrastruktur loh, Bu. Di situ misalnya ada pembangunan sosial dan sumber daya manusia. Kalau nggak ada ASN kita, siapa yang mau melakukan itu? Yang terus melakukan sosialisasi ke masyarakat kaitannya dengan proses pemindahan ibu kota Nusantara ini. Nah, itu kan yang bisa melakukan itu kan aparatur sipil negara kita yang memang tugasnya sebagai public servant untuk menjelaskan itu kepada masyarakat dan kepada publik. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi membeberkan update terkini dari rencana pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara. Dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI, Menteri PAN RB Rini Widiantini mengatakan proses pemindahan ASN ke IKN yang sedianya dilakukan di Oktober 2024 belum dapat dilaksanakan. Rini mengatakan telah menyampaikan surat kepada kementerian dan lembaga terkait penundaan pemindahan ASN untuk berkantor di IKN. Dirinya menjelaskan pihaknya telah dan masih akan melakukan penapisan ulang terkait pemindahan tersebut. Proses pemindahan ASN pusat ke IKN akan disesuaikan dengan ketersediaan infrastruktur termasuk hunian serta kompetensi pegawai. Berdasarkan rencana awal dalam kabinet sebelumnya di tahun 2024 hingga 2025, jumlah ASN yang pindah ke IKN sebanyak 11.991 orang. Berdasarkan penapisan yang dilakukan, pada prioritas kedua pada 2025 hingga 2029 terdapat 6.824 orang. Dan prioritas ketiga di 2030 hingga 2034 sebanyak 14.262 orang.